Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Waalaikumsalam. semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Walaupun siang masih tetap bersemangat ya. Ya, mungkin saat ini adalah pengalaman belajar kalian yang baru ya, karena kalian akan belajar bersama Bu Guru dengan menggunakan YouTube streaming atau live YouTube. Dan mungkin anak-anak semua baru pertama kali berinteraksi dengan Bu Guru dengan menggunakan YouTube streaming. Nah, anak-anak, eh, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Guru ingin tahu nih, ingin kenal nih dengan kalian semuanya. Coba kalian bisa tuliskan nama kalian dan SD-nya berasal dari mana saja ini. Terutama buat anak-anak kelas 6 yang sangat hebat sekali, anak kelas 6 yang sebentar lagi akan memasuki jenjang SMP, ya walaupun selama dari awal semester 1 kalian mungkin tidak pernah pelajaran tatap muka ya, daring full. Baik itu melalui WA, melalui Google Classroom, dan ini merupakan salah satu alternatif yaitu menggunakan YouTube streaming. Ya, silakan anak-anak bisa berkenalan dengan Bu Guru di sini. Silakan namanya dan nama SD-nya ya. Tak kenal maka tak sayang. Makanya Bu Guru mau kenalan dulu dengan kalian. Ya, di sini ada Rifki dari SD 2. Kemudian, ayo anak-anak yang lain, Bu Guru masih tunggu. Oh, ada Firman. Halo Mas Firman dari SD Rejo Winangun Selatan 2 Kota Magelang. Ya, selamat belajar nanti bersama Bu Guru ya. Ada Sabrina Melinda dari SDN Magelang 6. Ada juga siapa nih? Ada Emily dari SD Gunung Simping 02 Cilacap, ada Arvel Wulan dari SD Rejo Winangun Selatan 2 Magelang, ada Nida Olia dari Al Irzat, ada Alvaro Fabian dari Al Irzat 02 Cilacap, ada Ashraf Rizky, ada Andini dari SD Al Irzat 02, dan anak-anakku yang lainnya yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Luar biasa sekali saat ini di masa pandemi ini, tentunya banyak pembelajaran yang bisa kalian dapatkan secara daring ya. Ada hikmahnya, ternyata kalian jadi tahu nih apa yang namanya YouTube streaming, apa yang namanya Zoom, apa yang namanya Google Meet ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan ibadah kalian. Oke, anak-anak, langsung saja Bu Guru akan mengenalkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Siang hari ya, karena ini udah siang, sudah jam 11 lebih. Ya. Oke. Pak Niko, tampilan share screen saya sudah muncul. Sudah masuk. Ya, oke. Nah, anak-anak, di siang hari ini karena ini kalau kelas 6 itu materinya bisa dibilang ngebut Pak Niko. Jadi sebagai guru kelas 6 dan juga siswa kelas 6 ini harus mau berkejaran dengan materi. Tetapi walaupun berkejaran dengan materi, anak-anak juga harus paham dengan materinya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu bumiku. Subtema 3 yaitu bumi, matahari, dan bulan. Tepatnya di pembelajaran 2. Oke anak-anak, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalian tadi sudah memperkenalkan diri nih dari mana saja. Sekarang boleh dong Bu Guru gantian memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Bu Guru. Halo Bu Widianti.
Oke, kita sambil cek signal dulu ya, anak-anak semuanya. Oke, mohon maaf ini. Ya, sepertinya sinyal. Betul. Oke, diulang ya. Oke. Ya, ini nih salah satu problematika dalam pembelajaran daring. Ya, Guru lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, mampu menyajikan informasi dalam bentuk visual, baik gambar atau reklame. Kedua, dengan melakukan percobaan, siswa akan memahami tentang posisi benda-benda langit karena terjadi. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa gerhana bulan. Keempat, dengan mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatan, siswa mampu menjelaskan, menemukan persamaan, dan perbedaan dari hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok lain. Kemudian, dengan membuat laporan pengamatan dan percobaan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan dan percobaan mengenai posisi benda langit ketika terjadi gerhana bulan dan penyebabnya. Wah, sudah bisa ditebak nih, kita hari ini mau belajarnya apa saja ya? Oke, nah anak-anak yang Bu Guru banggakan, yang Bu Guru cintai, materi pembelajarannya adalah nanti anak-anak akan mengetahui informasi penting dari baca, akan menyajikan buku, tapi bukunya ini buku digital atau buku online ya, buku online yang nantinya kalian juga bisa lihat juga, bisa baca sendiri. Nah, melalui buku online ini kalian menjadi semangat membaca, ya, meningkatkan literasi kalian. Yang kedua, materinya adalah pengaruh gerhana bulan terhadap pasang naik dan pasang surut air laut. Yang ketiga, menguji terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Coba ini ada gambarkan di kolom chat apa yang kalian amati dan kira-kira apa yang terjadi dan apa pengaruhnya. Ayo ditulis di kolom chat ya. Coba Bu Guru mau lihat kalian itu mengamati gambar apa dan apa yang terjadi dengan gambar tersebut dan apa pengaruhnya. Ya, sambil menunggu jawaban dari anak-anak ya. Oke, di sini ada yang sudah menjawab nih. Wah, ada juga nih yang suka belajar dengan luar angkasa. Oke, ada juga yang setiap hari belajar online pening ya. Ya anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tersebut, di situ adalah gambar bulan. Gambar bulan, ada juga gambar gerhana bulan, betul. Gambar bulan, gambar gerhana bulan. Ada yang menjawab ini ya, mungkin bulan purnama, ya, atau fase-fase bulan. Baik, oke anak-anak, sebelum kita berlanjut ke materi nih, yuk bersama-sama kita akan menyanyi lagu bulan. Kira-kira lagu yang hubungannya dengan bulan yaitu lagu Ambilkan Bulan Bu ya. Halo Pak Niko. Halo Bu. Coba Pak Niko, kita nyanyi bersama yuk lagu Ambilkan Bulan ya. Oke, siap. Oke.
Bersama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, terima kasih Pak Niko. Iya, suaranya sangat merdu sekali. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian tadi bersama-sama dengan Pak Niko, bersama dengan Bu Guru menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku, kalian amati di sini apa yang kamu ketahui tentang gerhana. Ya, tadi ada yang sudah menjawab tuh. Tadi adalah gambar gerhana bulan. Nah, Bu Guru ingin tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan gerhana? Gerhana itu adalah suatu proses fenomena atau apa dan sebagainya. Oke, di kolom komentar ya, apa yang kalian ketahui tentang gerhana. Terus, apakah kamu sudah mengetahui tentang gerhana matahari? Tentunya gerhana matahari ini sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Apakah ada jenis gerhana yang lain? Ayo. Kemudian apa yang membedakan gerhana-gerhana tersebut? Penasaran? Nah, agar kalian tidak penasaran, oke, simak pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan mempelajari nih tentang gerhana. Nah, tapi karena waktu itu kita sudah belajar mengenai gerhana matahari, kali ini kita akan belajarnya gerhana bulan. Oke, kita lanjut. Nah, kalian simak nih video yang Bu Guru tampilkan. Di sini nampak ada matahari. Di tengah ada bumi. Dan yang sedang berputar ini adalah bulan. Jadi bulannya lebih kecil ya anak-anak dibandingkan matahari dan bumi. Bulan itu selalu berputar. Berputar mengelilingi bumi. Itulah yang menyebabkan sehingga bulan itu bisa terjadi gerhana. Ya, mengapa bisa terjadi gerhana? Karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bulannya tidak terlihat anak-anak atau tertutup oleh bumi, ya, sehingga bulan tidak terlihat cahayanya karena tertutup oleh bumi. Pada saat posisi bulan berada tepat di belakangnya bumi, maka itu terjadi gerhana bulan total. Nah, anak-anak, kalian lihat di sini ada tulisan umbra, ada tulisan penumbra. Di mana pada saat bulan berada di posisi umbra, maka akan terjadi gerhana bulan total. Tetapi saat bulan itu berada di penumbra, daerah penumbra atau samar-samar ini ya, ini nanti akan mengakibatkan gerhana bulan sebagian. Coba Bu Guru ingin tahu siapa yang sudah pernah menyaksikan gerhana bulan. Bisa ditulis di kolom komentar. Bu Guru ingin tahu nih siapa saja yang pernah menyaksikan gerhana bulan. Ya. Oke, sebagian ada yang sudah pernah melihat, ada yang belum. Nah, anak-anak, untuk lebih jauhnya kita mengetahui tentang gerhana bulan, kita akan membaca nih buku online yang sudah Bu Guru buat.
buku online tentang gerhana bulan. Ya, kalian bisa membaca bersama-sama Bu Guru ya. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Ya, ingat urutannya adalah matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Jangan terbalik ya anak-anak. Apabila terbalik matahari, bulan, bumi, itu nanti yang terjadi bukan gerhana bulan, tetapi gerhana matahari. Nah, untuk gerhana bulan ini, kedudukannya adalah matahari, bumi, dan bulan. Sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Nah, seperti yang tadi kalian lihat di video tadi ya, anak-anak ya. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi yang sejajar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hal demikian, maka bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan, sehingga permukaan bulan akan tertutupi oleh bayangan bumi. Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama loh dibandingkan dengan gerhana matahari. Tetapi meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja, seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. Jadi ada fase-fasenya nih anak-anak. Nah, yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam itu adalah bayangan dari bumi. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Kemudian, setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian. Dan semakin lama, bulan akan menyabit. Setelah, oh ini salah ketik, maaf ya, ini artinya setelah bulan menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan. Bulan seperti menghilang. Nah, inilah saat terjadinya gerhana anak-anak. Jadi gerhana bulan total ini ya, jadi bulannya itu betul-betul sudah tertutup oleh bayangan bumi. Fase yang keempat, setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah. Dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula. Seperti gambar yang di sini anak-anak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian tadi membaca buku mengenai gerhana bulan, untuk materi selanjutnya, kalian bisa menemukan informasi penting yang disajikan melalui gambar. Jadi tadi itu ada 3 paragraf, dibagi 3 paragraf ya anak-anak ya. Ada 3 paragraf, kemudian dari paragraf yang pertama, apabila digambarkan, itu gambarnya seperti ini nih. Ya, apabila digambarkan, gambarnya seperti ini yang nampak. Kira-kira dari gambar ini, kalian bisa tahu apa ya yang sedang terjadi? Ya, yang sedang terjadi adalah
Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Ini contohnya ya. Jadi di paragraf 1 itu dijelaskan. Nah, apabila digambarkan melalui gambar tersebut, kita dapat membuat kesimpulan atau menemukan informasi bahwa kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Oke, next. Kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, anak-anak, di paragraf kedua ini, coba kalian simak gambar yang Bu Gugu tampilkan. Nah, kira-kira informasi penting apa ya melalui gambar ini? Oke, kalian bisa lihat gambar di sini ada matahari, ada bulan, ada bumi. Nah, jadi bumi itu menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Oke, anak-anak, di paragraf kedua ini bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf ketiga ada gambar apa ini ya? Nah, di paragraf yang ketiga ini ada gambar berbagai bentuk fase-fase bulan, di mana fase bulan ini merupakan urutan atau proses saat akan terjadi gerhana bulan. Informasi penting yang didapatkan adalah bulan tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi. Semakin lama, bulan akan terlihat menyabit. Bulan akan tampak menghilang karena tertutup bayangan bumi. Bulan akan muncul kembali dari arah pertama kali bulan menghilang. Ya, jadi bulannya itu sedikit-sedikit tertutup oleh bayangan bumi. Jadi tidak langsung bulannya menjadi gelap, akan tetapi berangsur-angsur ya atau melalui fase-fase. Nah, ini dia. Materi selanjutnya adalah pengaruh gerhana bulan terhadap pasang naik dan pasang surut air laut. Oke, anak-anak, bagi yang nanti belum paham atau belum jelas mengenai materi ini, kalian nanti bisa tanyakan di kolom chat ya, di akhir pembelajaran kita. Ingat, di akhir pembelajaran kita, guru akan mengadakan tanya jawab dengan kalian. Nah, anak-anak, coba siapa yang rumahnya dekat dengan laut? Oke, silakan bisa ditulis tuh di kolom chat. Siapa yang rumahnya dekat laut? Nah, untuk anak-anak yang tinggalnya di dekat laut itu harus waspada ya anak-anak ya. Harus waspada, harus bisa mengetahui gejala-gejala atau tanda-tanda saat laut itu akan naik atau laut itu akan surut. Karena pasang naik dan pasang surut air laut ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Karena apa anak-anak? Ya, apabila saat laut sedang pasang naik, itu bisa sampai ke permukaan daratan dan itu bisa menyebabkan banjir ya atau banjir rob namanya karena airnya naik. Dan apabila pasang surut itu juga sangat berbahaya juga anak-anak karena kita tidak tahu surutnya itu kenapa. Bisa karena gerhana ataukah karena yang lainnya. Nah, kalian tahu bahwa salah satu tanda-tanda terjadinya tsunami itu juga karena surutnya air laut. Maka dari itu, melalui pembelajaran ini,
kalian bisa lebih memahami surutnya air laut itu karena gerhana atau karena akan terjadi bencana tsunami ya. Nah, anak-anak kita lanjutkan nih. Fakta-fakta terkait dengan pasang naik dan pasang surut air laut. Oh iya, ini anak-anak, buat kalian yang tinggalnya di dekat pantai atau sering ke pantai, harus waspada ya saat kita bermain-main di pantai, saat mandi-mandi di pantai. Karena bisa saja pada saat kita mandi itu tiba-tiba air lautnya naik dan itu bisa mencelakakan kalian. Terus juga kalian harus hati-hati juga pada saat air laut itu surut anak-anak. Jadi pada saat air laut surut, kalian jangan terus menuju ke tengah laut. Karena itu sangat berbahaya sekali. Biasanya kalian itu pada saat air laut surut, kalian malah lebih mendekat ke tengah-tengah laut. Karena bisa saja surutnya air laut itu tiba-tiba menjadi pasang naik begitu ya. Jadi lebih waspada lagi untuk kesehatan untuk keselamatan kalian. Nah, kita akan menemukan nih fakta-fakta pengaruh gerhana bulan terhadap pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, fakta yang pertama, bahwa air laut itu mudah berubah bentuk ketika dikenai gaya. Bentuk permukaan laut bisa berbeda akibat dikenai gaya gravitasi. Nah, maksudnya berubah bentuknya bagaimana sih, Bu? Ya, jadi air laut bukan berubah bentuk terus jadi beku atau berubah bentuk jadi apa. Tetapi yang berbeda ini adalah permukaannya anak-anak dan warnanya bisa ya. Air laut tiba-tiba warna coklat terkadang atau biru atau hijau. Nah, hal ini mengakibatkan adanya permukaan laut yang naik atau pasang. Ya, tiba-tiba air lautnya penuh. Dan tiba-tiba air lautnya surut. Nah, kalau pas surut nih, kalian biasanya langsung jalan ke tengah. Cari kerang gitu ya. Tapi itu sangat berbahaya sekali anak-anak ya, harus diperhatikan. Ya, jadi bentuk permukaan laut bisa berbeda akibat dikenai oleh gaya gravitasi. Gravitasi apa? Gravitasi bumi atau gravitasi bulan? Ya, tepat sekali. Gravitasi bulan. Nah, jadi fakta yang pertama itu air laut mudah berubah karena dikenai gaya gravitasi. Fakta yang kedua. Fakta yang kedua. Karena bumi berrotasi, maka dalam satu hari, satu tempat mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut. Ya, coba Bu Guru ingin tahu nih, siapa yang pernah melihat pasang? Siapa yang pernah melihat air laut surut? Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah menjadi rumahnya itu kena dampak ya, dampak dari pasang naik air laut. Ayo coba ditulis di situ. Siapa yang pernah menyaksikan pasang naik dan pasang surut air laut? Bisa dituliskan di kolom chat ya, anak-anak ya. Jadi satu hari itu bisa 2 kali mengalami pasang naik dan 2 kali mengalami pasang surut. Tentunya tanda-tanda ini sudah dipahami oleh para nelayan kita. Oleh para nelayan kita pada saat mereka akan berangkat mencari ikan, mereka sudah tahu nih, wah ini sebentar lagi mau pasang, sebentar lagi mau surut, jadi harus berhati-hati. Selanjutnya, fakta yang ketiga. Pasang surut air laut dapat dipengaruhi oleh gravitasi bulan atau gravitasi matahari. Ya. Jadi selain oleh gravitasi bulan juga bisa dipengaruhi juga oleh
gravitasi matahari. Yang keempat, gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada gravitasi matahari. Mengapa? Karena jarak bulan itu lebih dekat ke bumi, anak-anak. Ya, buktinya kalian sering melihat bulan pada malam hari. Terkadang bulan itu terlihat lebih besar, terlihat lebih kecil. Dan fakta yang kelima adalah kondisi air laut pasang terjadi 2 kali, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Ya, jadi pada saat bulan purnama dan bulan baru. Nah, ini anak-anak harus tahu nih kapan pada saat bermain di laut ya. Apabila sedang bulan purnama itu maka laut akan pasang. Maka kalian harus hati-hati. Biasanya bulan purnama ini ada di pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan itu terjadi bulan purnama dan bisa menyebabkan air laut itu menjadi pasang. Oke. Selanjutnya, fakta ke-6. Fakta ke-6, air laut pasang ketika gaya gravitasi bulan lebih kuat daripada bumi untuk menarik laut. Ya, anak-anak, jadi mengapa air lautnya tiba-tiba banyak? Ya, itu bukan, waduh Bu, lautnya banjir. Bukan, tapi karena air lautnya pasang, ya anak-anak ya. Bukan karena banjir. Nah, jadi gaya gravitasi bulan itu menarik air laut sehingga air lautnya naik. Kemudian surut. Surut apabila pada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama. Ya, ini disebut pasang perbani. Jadi yang mengalami bulan purnama itu akan pasang naik. Nah, yang tidak mengalami bulan purnama itu mengalami pasang surut atau pasang perbani. Oke, kalian simak nih gambar berikut ini. Di sini ada pasang bulan ya, ada di sini pasang matahari. Pasang matahari itu karena cahaya mataharinya itu lebih dekat ke bumi. Nah, anak-anak, coba nih sebelum guru lanjutkan, siapa yang pernah merasa ketakutan gitu pada saat terjadi pasang? Oke, bisa ditulis di kolom chat siapa yang pernah merasa ketakutan saat terjadi pasang? Ya, ini sepertinya di chat YouTube-nya ini pada ngobrol-ngobrol aja nih karena anak-anak udah kelas 6 ya. Ya, anak-anakku kelas 6 yang berburu cintai dan berburu banggakan. Halo, kalian sudah kelas 6. Sudah bukan waktunya untuk terus bermain. Ayo belajar dong, belajar yang rajin ya. Karena sebentar lagi kalian sudah mau SMP loh ya. Ya, kurangi waktu bermainnya. Sekarang waktunya kita untuk belajar bersama. Oke. Mana coba anak hebatnya? Anak hebat pastinya akan semangat belajar. Anak hebat tentunya akan tidak atau akan mengurangi game-game. Begitu. Ya, ini untuk anak-anak kelas 6 di usia yang sekarang ini mereka lagi senang-senangnya tuh main game ya. Tapi ingat, waktunya bermain, waktunya belajar. Kalian juga harus paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak nih, siapa yang mau melakukan percobaan? Oke. Kita akan melakukan percobaan bersama-sama nih, biar belajar kaliannya itu tidak bosen, tidak boring di rumah, ya. Hanya ngerjain tugas saja dari bu guru. Tapi melalui percobaan yang akan kita lakukan ini, kalian jadi tahu ya, mengalami pembelajaran secara nyata atau pengalaman belajar nyata. Kita akan melakukan percobaan apa sih?
yaitu percobaan menguji terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke, siapa yang mau lebih lanjut nih tentang percobaan ini? Ya, tentunya semuanya ingin melakukan percobaan ya. Dengan melakukan percobaan atau praktik, itu kalian lebih paham. Nah, apalagi tadi Bu tahu ada yang mengatakan bahwa belum pernah melihat gerhana. Nah, melalui percobaan nanti, kalian bisa buktikan nih bagaimana terjadinya gerhana matahari, bagaimana terjadinya gerhana bulan. Oke, kita lanjut. Percobaan. Bu Guru ada 2 percobaan nih. Nanti kalian silakan pilih salah satu ya. Kalian pilih salah satu percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, karena situasi pandemi seperti ini, kalian untuk stay at home, tidak memungkiri kalian boleh berkelompok dengan teman, tetapi yang rumahnya berdekatan saja. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker walau berkumpul, ya. Kita akan menguji terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, lihat deh, di sini nih, nampak gerhana. Nah, kalau yang ada di gambar ini, yaitu gerhana matahari. Dan yang selanjutnya adalah gambar gerhana bulan. Next, ayo melakukan percobaan. Oke, ayo melakukan percobaan, silakan ditulis itu ayo, ayo gitu. Semangat ya anak-anak ya untuk belajar ya. Sebentar lagi kalian sudah SMP, tinggal berapa bulan lagi nih? Sekarang di bulan Februari, berarti Maret, April selesai, tinggal 2 bulan lagi nih. Belajarnya di kelas 6 tinggal 2 bulan lagi. Nah, sebelum melakukan percobaan, nanti kalian bisa membuat kelompok kerja yang terdiri atas 5 siswa. Ya, 5 siswa yang rumahnya berdekatan. Atau apabila kalian rumahnya berjauhan dengan teman, boleh dengan keluarga kalian sendiri. Bisa minta bantu ke ayah, bunda, atau bapak ibu ya, kakak adik. Nah, untuk bersama-sama melakukan percobaan. Tidak untuk ibaratnya menyuruh pada ayah, ayah tolong pegangin gitu, tidak ya, tapi kita akan belajar bersama dengan keluarga kalian, dengan adik kalian, dengan kakak kalian mengenai penampakan bulan. Nah, boleh berkelompok ya, 5 orang, atau kalian bisa bersama-sama dengan keluarga. Tapi nanti yang berkelompok itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Misalnya berkumpul di tempat siapa, tetap gunakan masker. Nah, seperti kalian lihat di sini. Di sini ada gambar apa nih? Center. Ada gambar bola yang kecil, ada gambar bola yang besar. Nah, kira-kira senternya ini menjadi apa ya? Coba ditulis di situ. Senternya ini berperan sebagai apa? Kemudian bola kecilnya ini berperan sebagai apa? Dan bola yang besar ini berperan sebagai apa? Oke, silakan bisa ditulis. Nah, bagi anak-anak yang rumahnya berjauhan dengan teman yang lain, nanti ini ada kegiatan yang kedua yang dilakukan secara individu atau pribadi. Ya, kalian boleh milih. Kalian boleh milih percobaan yang pertama, atau percobaan yang kedua. Ya, betul sekali. Yang center itu sebagai mataharinya. Bola kecil sebagai model bulan. Dan bola plastik yang ukuran lebih besar itu sebagai model bumi. Nah, kalau kalian berkelompok nih, bisa bergantian dengan teman. Misalnya, siapa yang membawa center, siapa yang membawa bola berukuran kecil, siapa yang membawa bola berukuran besar gitu ya.
Nah, kalau dengan keluarga bagaimana, Bu? Boleh sekali anak-anak. Misalnya, ayah nih megang senter, kemudian bunda atau ibu megang bola plastik yang kecil. Kalian memegang bola plastik yang besar, begitu ya. Biar lebih akrab, biar lebih hubungannya harmonis dengan keluarga kalian. Nah, langkah kegiatannya, bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. Ya, karena kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam kegiatan apapun. Satu orang memegang senter sebagai matahari. Satu orang memegang bola plastik kecil atau bulan. Bu, kalau tidak punya bola bagaimana? Ya, kalau tidak punya bola, boleh membuat bola buatan dengan menggunakan kertas atau dengan menggunakan kresek yang kalian gulung, kemudian kalian isolasi ya. Ini biasanya nih kalau anak kelas 6, Bu Guru sering jumpai dulu pada saat sebelum pandemi nih, anak-anak di kelas itu membuat bola pakai kertas, digulung-gulung, kemudian pakai isolasi, kemudian di kelas biasanya suka buat lempar-lemparan ya. Terus nanti tahu-tahu ada di kolong meja banyak sekali. Ya. Tapi sebenarnya itu tidak baik ya anak-anak ya. Karena membuat sampah. Nah, kita semua tentunya merindukan, menginginkan sekali sekolah, ya kan? Ini Bu Guru juga pengennya, Bu Guru yang lain ini pengennya prakteknya di sekolahan loh anak-anak bersama kalian. Ya, karena Bapak Ibu Guru juga tentunya rindu sama kalian, pengen bertemu kalian, pengen melakukan percobaan dengan kalian. Nah, tapi karena situasi pandemi seperti ini, mohon maaf sekali, kita tidak bisa melakukan percobaan secara langsung dengan Bapak Ibu Guru. Oke, tapi tetap jangan patah semangat, tetap semangat ya. Nah, tadi setelah membagi nih, ada yang memegang senter, ada yang memegang bola plastik kecil, ada yang memegang bola plastik besar. Kemudian nanti satu orang yang satunya itu memberikan instruksi untuk menyalakan atau mematikan senter. Dibilang, matikan, nyalakan. Atau tidak harus 5 orang, 3 orang saja juga sudah cukup kok, ya. Kemudian memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bulan mengikuti garis lurus. Ya, jadi arah senter, kemudian bola kecil dan bola yang besarnya itu lurus ya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara biar lurus? Kalian bisa berdiri di lantai atau keramik ya, di keramik tapi dalam posisi lurus. Jangan terlalu dekat. Kira-kira diberi jarak sekitar 4 atau 5 lantai. Kemudian, nanti orang yang satunya mengamati dan mencatat. Tetapi kalau kalian cuma 3 orang saja, maka nanti setelah melakukan percobaan, kalian kan bisa sekalian amati tuh. Kemudian nanti kalian catat hasilnya. Jangan lupa anak-anak, nanti gantian ya. Jangan kalian terus yang megang senter misalnya, teman yang satunya megang bola kecil terus. Gantian, sekali-kali kalian menjadi bumi, kalian menjadi bulan, kalian menjadi matahari. Nah, gitu. Boleh nih, biar lebih menarik nih. Biar lebih menarik, kalian buat tulisan. Tulisan kemudian dikalungkan ya. Ditulisi, saya matahari, saya bulan, saya bumi, begitu. Kalau tidak dikalungkan, boleh dipakaikan seperti kayak topi, begitu ya. Topi ditulisi saya matahari, saya bulan, saya bumi, begitu. Nanti pada saat teman yang lain berubah peran, misalnya teman yang lain berubah dari tadinya menjadi bumi, menjadi matahari, dipinjamkanlah itu topinya, ya. Kemudian nyalakan, buat posisi seperti pada gambar. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruangan yang gelap. Ruangan yang gelap bukan berarti di bawah kolong ya anak-anak ya. Ya, tapi maksudnya ruangan gelap ini misalnya di ruang tengah nih, tapi lampunya dimatikan gitu. Agar nampak betul terjadinya gerhananya.
Bukan juga melakukan percobaannya pada malam hari, Bu, nanti malam saja, Bu, tunggu gelap. Oh, tidak. Ya. Coba kamu perhatikan posisi bulan, bagaimana kenampakan bulan dari bumi. Nah, ini nih, bagi yang kalian tadi bilang, Bu, rumah saya berjauhan, Bu, dengan teman. Bu, saya tidak ada yang membantu, Bu, di rumah, Bu. Boleh melakukan percobaan sendiri, anak-anak, melalui kegiatan B ini. Alat yang dibutuhkan hampir sama dengan yang tadi, yaitu ada senter, kemudian benang, terus bola berukuran besar. Ini bola itu aja ya, bola plastik yang biasa kalian pakai buat mainan itu. Kemudian bola tenis. Apabila tidak ada bola tenis, kalian bisa membuat bola sendiri ya, menggunakan tadi yang Bu Guru bilang, dengan kresek atau dengan kertas yang digulung-gulung. Atau bola ini biasanya kalau kalian punya adik tuh ya, ada bola plastik yang ukurannya segini ya, itu bisa kalian gunakan sebagai bulan. Kemudian dudukan bola. Nah, untuk dudukan bola ini kalian bisa tidak harus seperti ini, bisa gunakan kardus ya, kardus bekas snack atau apa itu sebagai tempat dudukannya. Bagaimana cara melaksanakannya? Nah, sudah nampak sekali ini anak-anak. Ya, sudah nampak sekali bahwa nanti kalian cuman berdiri kemudian nge-center itu bolanya. Tapi jangan lupa bolanya diletakkan di atas meja ya. Bu, kalau di lantai bagaimana, Bu? Tidak ada meja di rumah. Kalau yang di rumah tidak ada meja, bolehlah di lantai ya. Tapi posisi kalian harus betul karena senternya harus lurus. Langkahnya 1, letakkan globe atau bola besar di atas meja. Ikatlah bola tenis atau bola yang kecil tadi ya dengan tali. Kemudian gantungkan pada dudukan bola. Letakkan bola tenis di belakang globe atau belakang bola besar di sini ya. Kemudian nyalakan senter. Kemudian arahkan cahaya pada bola besar sehingga membentuk garis lurus. Amati dan catat apa yang kamu lihat. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap. Ya, masih sama tadi, jadi dilakukannya di ruang yang gelap. Oke, sudah paham? Jadi Bu Guru ulang untuk kegiatan yang nanti kalian lakukan untuk percobaan. Yang pertama ini nih. Yang pertama, nah ini ya, membuat kelompok kerja. Kalian bisa pilih percobaan A atau percobaan B. Percobaan A berkelompok minimal 3 orang, seperti yang ada di gambar ini. Atau kalian apabila sendiri bisa melakukan percobaan B. Terus bagaimana Bu ini pengumpulannya? Ya, untuk pengumpulannya nanti kalian membuat laporan. Oh ya nih, untuk langkah-langkahnya ya. Lakukan kegiatan ini secara bergantian sehingga setiap anggota kelompok melakukan percobaan dan pengamatan. Seperti yang tadi Bu bilang, gantian. Pada saat siapa jadi matahari, siapa jadi bulan, gantian begitu ya. Kemudian catatlah hasil pengamatanmu dan sajikan dalam bentuk laporan. Laporannya ditulis di kertas biasa anak-anak ya, kertas biasa, kemudian nanti difoto kirimkan ke bu gurumu. Kemudian presentasikan laporan pengamatan dan percobaan yang kamu lakukan. Presentasinya ini bisa dengan menggunakan video ya. Setelah kalian menulis laporan, kalian video, sampaikan ke Bapak Ibu guru kalian bahwa laporan percobaan yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Alat bahan apa saja? Alat bahannya apa saja? Langkah-langkahnya apa saja? Kemudian hasil percobaannya apa saja? Oke. Nah, kemudian setelah kalian videokan tadi atau setelah kalian presentasikan, kalian bisa boleh mengunggah
laporan percobaan kalian di media sosial, boleh sekali. Atau mungkin pengirimannya di WA group, boleh ya. Agar apa? Agar teman yang lain bisa melihat, bisa menyaksikan percobaan kalian. Nah, perhatikan presentasi laporan kelompok lain yang melakukan kegiatan yang berbeda dengan kelompokmu. Bandingkan laporanmu dengan laporan kelompok tersebut. Oke, jadi untuk laporannya ini boleh secara berkelompok ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian tadi sudah memutuskan, Bu, saya mau berkelompok saja Bu, 3 orang. Maka 3 orang itu membuat laporannya satu saja ya. Tapi nanti ditulis atas namanya siapa saja gitu. Tapi kalau kalian melaksanakan percobaan sendiri, yang tadi di kegiatan B, tentunya kalian membuat laporan sendiri. Terus videonya bagaimana Bu untuk yang kelompokan? Ya, untuk yang kelompokan pada saat presentasi boleh bergantian ya. Jadi siapa yang membacakan alat bahan, siapa yang membacakan langkah-langkah begitu. Nah, materi ini itu ada di buku tematik anak-anak, di buku tematik tema 9. Tema 8 sub 3 pembelajaran 2 ya. Bisa diulang, ditulis di kolom chat di situ biar tidak lupa. Tema berapa, subtema berapa? Ya, jadi tema 8 subtema 3 pembelajaran 2. Ya, nanti kalian bisa lihat di buku tersebut. Oke. Nah, setelah kalian nanti melihat presentasi teman kamu, kalian bisa tahu nih perbedaannya laporanmu sama laporan milik teman kamu. Itu tadi. Ya, anak-anak bagaimana, sudah jelas untuk tugasnya? Sudah jelas atau ada yang mau bertanya? Ya, sebelum masuk ke pertanyaan nih, kita akan bersama-sama membuat kesimpulan pembelajaran. Kesimpulan pembelajarannya kita apa ya hari ini ya? Kita tadi sudah belajar apa saja nih? Oke, Guru akan tuliskan di sini ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama. Oke, anak-anak bisa nih tulis di kolom chat. Kesimpulan kita belajar hari ini tadi kita sudah belajar apa saja. Ya, sudah belajar mengenai gerhana bulan. Kemudian belajar apa lagi tadi? Belajar mengenai. Oke, yang mau bertanya silakan bisa ditulis dulu di kolom chat ya, anak-anak ya. Ya, selain belajar gerhana bulan, tadi kita belajar mengenai pasang surut air laut, betul. Kemudian yang ketiga, belajar mengenai percobaan. Jadi tugas kalian adalah melaksanakan percobaan mengenai gerhana. Nah, untuk pengumpulannya bagaimana? Ya, pengumpulannya maksimal, sekarang kan hari Selasa ya, maksimal hari Sabtu ya anak-anak ya. Semangat belajar di rumah. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Random Game. Aduh, namanya siapa ya di sini? Namanya Random Game. Bu, untuk gerhana bulan wajib nggak, Bu? Oh, maksudnya tugasnya. Ya, nanti kalian bisa tanyakan ke Bapak Ibu guru kalian ya. Tapi alangkah lebih baiknya sih anak-anak ya, kalian mencoba. Karena kalian bisa
apabila kalian sudah mencoba ini nih dalam percobaan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Dikirim ke siapa? Dikirim ke Bapak Ibu guru kalian ya anak-anak ya. Ya, tentunya Bapak Ibu guru kalian sudah memberikan informasi mengenai YouTube ini. Tentunya Bapak Ibu guru kalian juga ikut menyimak loh ya. Jadi silakan nanti kalian bisa belajar mengenai percobaan gerhana bulan. Oke? Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Bu Widi mengenai gerhana bulan pada hari ini. Ya, tetap semangat, semangat belajar, semangat beribadah, semangat apa sajalah pokoknya ya. Apalagi kalian sebentar sudah mau SMP, cie, udah mau SMP ya. Yang mau SMP nih harus rajin belajarnya. Ya, kiranya hanya itu dari Bu Widi. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.